Assalamualaikum, halo teman-teman, halo semua, semangat pagi, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang selalu setia ngeklik setiap vlog terbaru saya. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, halo, perkenalkan namaku Husna. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan buat kalian yang baru mampir tapi belum subscribe, ayo dong di-subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Di video kali ini saya mau share lagi rutinitasku di rumah, dan hari ini saya mau beberes nih teman-teman, mulai dari halaman depan sampai dapur. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai akhir ya, temenin saya beberes rumah. Semoga saja dengan temenin saya beberes rumah ini, semangat beberes kalian semakin membara. Khususnya buat kalian yang tim rebahan. Biasanya kan di pagi hari, apalagi kalau anak suami udah pada berangkat semua, di rumah itu kita pengennya leyeh-leyeh ya teman-teman, pengen rebahan aja sambil scroll-scroll, apalagi lihat e-commerce, pengennya check out aja nih bawaannya. Nah, ayo, ada yang kayak gitu nggak di sini? Ngaku. Nah, ini teman-teman, saya beberes ya, seperti yang kalian lihat, saya nyapu-nyapu area halaman depan. Dan setelah nyapu-nyapu, lanjut lagi saya mau siram-siram tanaman atau anak-anak ijoku karena udah waktunya mereka mandi. By the way, di tempat kalian masih biasa atau masih sering turun hujan gak sih teman-teman? Kalau di tempatku, alhamdulillah 2 hari yang lalu diguyur hujan deras, lumayan deras banget. Jadi baru sekarang ini saya mau siram-siram anak ijo lagi yang bagian di luar rumah ya. Jujur saya tuh paling semangat beberes area halaman apalagi di pagi hari kayak gini. Udaranya masih bersih, suasananya masih tenang, bikin good mood banget deh teman-teman. Masih seger-seger gitu perasaannya ya kan? Ada yang sama gak sih? Dan ditambah lagi ketika matahari udah mulai naik kayak gini, bisa sambil jemuran juga ya, biar dapet vitamin D-nya. Kalau teman-teman di rumah di pagi hari kayak gini, biasanya kalian utamain beberes area mana sih di bagian sekitaran rumah ya? Kalian prepare di area depan dulu kah, dapur dulu kah, atau mungkin kamar tidur dulu? Boleh ya share di kolom komentar. Kalau saya pribadi teman-teman, saya itu berawal atau mulai dari area depan rumah terus masuk ke bagian dalam rumah. Karena biasanya kalau saya habis pulang nganterin Tisha, saya tuh nggak langsung masuk ke rumah teman-teman. Saya langsung ngambil sapu, nyapu-nyapu gitu di halaman depan, garasi, sambil benerin atau ngerawat anak-anak ijoku. Seperti kayak gini nih teman-teman. Kadang saya cabut-cabutin rumput-rumput liar yang nyelip di sela-sela tanamanku. Dan kadang juga saya siram-siramin kalau memang waktunya udah tiba ya, udah waktunya mandi, baru saya siram-siram. Nah kayak gitu sih teman-teman. Baru setelah itu saya pindah ke area dalam rumah. Untuk kamar sendiri biasanya sebelum saya nganter Tisha sekolah, saya usahain kamar itu udah rapih terlebih dahulu. Jadi setiap Senin sampai Jumat itu ketika saya bangun tidur di pagi hari, setelah sholat subuh ya teman-teman, saya tuh langsung ke dapur buat nyiapin sarapan. Setelah itu saya bangunin Tisha, mandiin, dan setelah mandi kalau misalnya ayahnya lagi di rumah, ayahnya yang ngambil alih buat bantu pakai seragamnya. Karena kalau misalnya Tisha sendiri yang pakai teman-teman udah bisa sebenarnya, tapi lama, kadang lebih banyak mainnya dulu ketimbang fokus make seragamnya.
jadi harus dibantuin khusus untuk seragam sekolahnya. Tapi kalau baju sehari-hari sih nggak mau ke sekolah, dia udah bisa sendiri kok teman-teman, jadi udah nggak dibantuin lagi. Nah kalau udah kayak gitu, Tisha udah diambil alih sama ayahnya, saya baru bergegas untuk rapihin kamar tidur. Jadi kalau suamiku lagi di rumah itu rasanya pekerjaan rumah tanggaku sangat-sangat terbantu banget teman-teman, termasuk mengurus anak. Karena kalau suamiku lagi nggak di rumah, hanya saya berdua sama Tisha di rumah, itu kadang saya ngerasa keteteran juga buat ngatur waktunya gitu loh, mau beberes rumah, ngurus anak, dan belum lagi ngurus urusan lain selain urusan rumah tangga. Ya kan teman-teman, karena kita pasti semua punya urusan masing-masing ya, dan urusannya pasti beda-beda. Nah kalau semua urusannya kadang harus dikerjakan dalam satu waktu sekaligus, itu PR banget kan ya teman-teman, bikin stres. Tapi kalau suami kita dengan senang hati mau membantu salah satu dari pekerjaan atau tanggung jawab kita, itu rasanya wow, bersyukur banget teman-teman, dan berterima kasih banget. Asal jangan ngurusin urusan orang lain ya teman-teman, karena itu cari penyakit namanya. Canda ya teman-teman. Nah setelah saya beberes di luar, lanjut lagi nih giliran area dalam rumah untuk saya bersihin. Dimulai dari area ruang tamu teman-teman, saya lap-lapin meja, kursi, pokoknya basic banget nih beberesnya, nyapu-nyapu, dan nanti paling akhir ngepel lantai. Saya tuh kadang salut banget loh lihat teman-teman ibu rumah tangga yang bisa ngatur waktunya, belum lagi punya anak balita lebih dari satu yang harus diurus, belum lagi urusan rumah, urusan ono ini, suami, dan lain-lain. Kalian luar biasa, kalian wanita hebat, strong banget. Gak jarang loh kalau misalnya saya nonton vlog IRT gitu yang bisa gercep gesit gitu ngurus anaknya yang masih kecil-kecil, belum lagi harus ngurus rumah. Masya Allah, semoga kalian semua, kita semua yang bergelar ibu rumah tangga senantiasa diberikan kemudahan ya teman-teman dalam menjalani peran dan tanggung jawab kita di rumah. Makanya kadang saya itu suka gemes gitu loh teman-teman sama mulut-mulut netizen yang julidnya minta ampun, yang sering banget ngeremehin pekerjaan atau peran ibu rumah tangga. Sering banget dikatain kalau IRT itu di rumah aja nggak kerja, ngabisin duit suami, bla bla bla. Belum tahu aja ya mereka kalau kita di rumah itu kerjanya gimana, gak pernah bisa diem. Selain fisik kita yang gerak, otak kita juga muter mikir harus ngapain, yang mana yang harus diduluanin nih dikerjain, gimana caranya bisa kelar dalam waktu yang bersamaan, gimana caranya memanage waktu agar kita juga bisa ngerasain yang namanya istirahat, me time walaupun singkat. Belum lagi kalau malam nih ya teman-teman, saya pribadi nih udah waktunya tidur, saya itu nggak bisa tidur tapi mikir dulu besok mau masak apa ya, besok mau ngapain ya, yang mana ya yang harus saya kerjain duluan. Kalian kayak gitu juga nggak sih teman-teman, udah mau tidur nih tapi harus mikir dulu besok masak apa, menu apa. Dan gak jarang saya itu ketika kepikiran di kulkas ada ini, mau diapain lagi ya biar nggak bosan, langsung gercep buka YouTube olahan ini itu. Jadi ya seperti itulah teman-teman, Masya Allah nikmatnya menjadi seorang ibu rumah tangga yang gak semua orang dikasih kesempatan buat ngerasainnya. Jadi kalau kalian netizen nganggap ibu rumah tangga itu di rumah aja gak kerja, kalian salah sayang. Karena walaupun kita gak kerja di depan laptop, nggak melibatkan buku dan pulpen, kita itu tetap kerja, otaknya tetap mikir. Bahkan yang lebih capek itu ibu rumah tangga, karena fisiknya itu dari pagi sampai malam itu nggak berhenti, nggak diam, kerja terus. Beda kalian kalau kerja di kantor, wanita karir gitu, kalian ada istirahat, ada interaksi dengan teman-teman kalian. Giliran jam makan siang tiba, kalian makan bareng dengan teman-teman, bisa hahaha bareng. Nah kalau kita ibu rumah tangga mau interaksi sama siapa? Sama sapu, sama pelan, atau sama apa nih teman-teman? Greget deh jadinya. Maaf ya kalau kesannya jadi ngoceh
antara curhat, ngomel, dan ngoceh nih teman-teman. Tapi sama sekali nggak ada maksud apa-apa ya teman-teman. Saya hanya greget aja kadang baca komenan yang selalu meremehkan pekerjaan IRT. Come on guys, nggak usah lah saling meremehkan, saling menjatuhkan, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kalian mau ngebandingin wanita karir dengan ibu rumah tangga, keduanya itu nggak bisa dibandingkan karena punya kerjaan dan porsinya masing-masing. Lagian menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir itu adalah pilihan ya teman-teman. Nggak harus kan kalau kita berpendidikan tinggi, harus kerja di kantoran, ini itu. Kalau jadi ibu rumah tangga sayang ijazahnya. Tapi kalau menurut saya pribadi, senyamannya kita ajalah yang ngejalaninnya. Toh menjadi ibu rumah tangga, berbakti kepada suami, mengurus rumah tangga itu jauh lebih mengasihkan loh teman-teman. Lebih hebatnya lagi ketika wanita bersuami, gelarnya seorang ibu dan mampu berkarir di luar rumah. Wow, saya udah gak bisa berkata-kata apalagi selain hebat. Karena kalian sudah mampu, mau, dan ikhlas membantu perekonomian keluarga kalian. Saya hanya bisa mendoakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga apapun yang menjadi pilihan kita saat ini diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan setiap peran yang kita pilih. Dan kalau kalian juga mau ngebandingin ibu rumah tangga dan wanita berkarir dari segi penghasilan, itu juga nggak harus jadi perbandingan teman-teman. Karena di rumah pun, ibu rumah tangga pun sebenarnya punya gaji. Gajinya dari siapa? Dari suaminya teman-teman. Belum lagi kalau kita ibu rumah tangga bisa punya keahlian tersendiri yang dapat menghasilkan uang walau dari rumah aja teman-teman. Contoh nih, ketika ibu rumah tangga seperti saya memutuskan untuk terjun ke dunia YouTube, ngevlog, nge-share rutinitas tiap hari saya di rumah, itu kan alhamdulillah bisa menghasilkan walaupun gak banyak ya teman-teman, tapi adalah penghasilan tersendiri. Di saat sebagian ada yang nyinyir segala cuci piring di videoin lah, nyapu di videoin lah, justru dari cuci piring dan nyapu inilah saya bisa dapat gaji teman-teman. Justru malah enak karena ngebersihin rumah sendiri malah dapat gaji dari YouTube. Alhamdulillah. Sekali lagi nggak ada unsur apapun ya teman-teman, ini murni hanya curhat-curhat aja. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, bisa membuka pikiran kalian semua agar walaupun kita sebagai ibu rumah tangga jangan pernah merasa minder, tetap produktif untuk kepentingan keluarga kita sendiri. Stop ngebandingin hidup kita dengan hidup orang lain karena rezeki itu sudah tertakar dan gak akan pernah tertukar. Tetap semangat ya teman-teman, menebar energi positif. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat and see you on my next video. Bye!